A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita akan melanjutkan kajian ringan, ngobrol santai seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan ya keislaman secara umum. Nah, semoga kita semua selamat, bahagia, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, saya sudah ceritakan ya pada pertemuan yang lalu bahwasanya referensi ya yang namanya yang disebut Islam itu referensi utama dan pertamanya tentu saja adalah kitab sucinya, yaitu Al-Qur'anul Karim ya. Dan saya sepakat tampaknya ulama sepakat memang semua doktrin atau rujukan Islam itu harus berpangkal, harus mengacu kepada main referensinya itu, referensi utama itu tadi, yakni Al-Qur'anul Karim ya. Inilah satu-satunya doktrin atau ajaran atau sumber nilai-nilai Islam yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup dan para sahabatnya. Ya, nah rekan-rekan sekalian, maka kayak seperti tasawuf ya, kemudian hadis ya, terutama itu terkait dengan akidah dan syariat, kemudian juga fikih ya, itu pasti dan pasti ulama itu merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Ya inilah pohon utama dan pertama di dalam orang berislam itu berkeyakinan ya, berakidah, berkeyakinan dan juga bersyariat ya, berperilaku, menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya inilah Al-Qur'an. Jadi tidak bisa ya orang yang mengaku Islam, muslimin, kemudian dia berkeyakinan tentang kegoiban ya, kemudian juga tentang metafisika ya, tentang keyakinan yang itu bersumber di luar Al-Qur'an atau bahkan yang bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak ada rujukannya di dalam Al-Qur'an. Lah ini keyakinan dari mana gitu? Wong Nabi Muhammad saja itu kemarin sudah saya ceritakan, Nabi Muhammad itu selalu dan selalu mengikuti yakni akidah Al-Qur'an ya, dan juga mengikuti syariat Al-Qur'an. Maka sekali lagi, kalau mengatasnamakan Islam sebagai agama ya, sebagai agama, maka semuanya hadis, tasawuf, usul fikih ya, dan lain-lain ya, termasuk the way, cara kita beribadah kepada Allah, cara kita mendekatkan kepada Allah, maka di situ harus bersumber atau mengacu kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin cerita tentang posisi mazhab ya. Posisi hadis sudah, posisi fikih ya, tasawuf, sirah kemarin sudah kita kutip atau kita ceritakan sekilas ya. Maka kali ini kita akan coba melihat mazhab ya. Soalnya ada sebagian kawan itu yang mewajibkan mazhab gitu. Jadi seakan-akan mazhab itu diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah gitu ya. Seakan-akan itu dari Rasulullah gitu. Secara sekilas gitu ya. Nah, sehingga sampai kawan itu mewajibkan bermadhab atau penggunaan madhab itu. Nah, sebenarnya kalau kita sebelum kita menjawab wajibkah penggunaan madhab itu, kita coba sekilas melihat biografi singkat daripada imam madhab yang terkenal itu. Yakni ada 4 imam madhab yang terkenal ya, meskipun di luar 4 madhab itu ada ya madhab yang lain, meskipun itu tidak terlalu familiar, tidak terlalu terkenal. Yang paling familiar dan paling terkenal itu ya ada 4 imam madhab
yakni madhabnya Imam Abu Hanifah, yakni madhab Hanafi, kemudian juga ada madhab Maliki, dan ada madhab Syafi'i, dan terakhir itu madhab Hambali. Nah, rekan-rekan sekalian, secara sekilas ya, ke semua 4 madhab itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengacu madhab yang paling tua, misalkan madhab Hanafi, ya, itu imamnya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau itu orang Irak, ya, yang wafat tahun sekitar 148 Hijrah. Sudah abad kedua, pertengahan abad kedua, ya. Jadi beliau itu sudah termasuk tabi'in. Ya, inilah imam madhab tertua, wafat tahun 148, orang Irak. Ya. Kemudian yang kedua ada Imam Malik, ya, madhab Maliki. Madhab Maliki sudah kita tahu, ya, beliau itu orang Madinah yang wafat tahun 179. Ya. Ini tentu saja min atba'it tabi'in. Ya, jadi sudah abad kedua, bahkan paruh kedua akhir abad kedua, gitu ya. Yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i, ya. Gurunya muridnya Imam Malik ini, ya, beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Malah belakang lagi, ya, awal abad ketiga Hijrah, ya. Dan terakhir adalah madhab Hambali. Ini juga wafat di Irak pada tahun 241 Hijrah. Jadi sudah abad ketiga. Nah, kesimpulannya rekan-rekan sekalian, semua imam mazhab itu tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau dikatakan tidak hidup sezaman, ya memang tidak ketemu. Ya, Imam Abu Hanifah itu tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau itu wafat tahun 148 sekitar itu. Ada yang bilang 150. Jadi sudah abad kedua. Jadi tabi'in, gitu ya. Nah, kemudian melahirkan madhab Hambali, madhab Hanafi, ya. Kemudian yang Imam Malik melahirkan madhab Maliki. Kemudian Imam Asy-Syafi'i melahirkan madhab Asy-Syafi'i, gitu ya, pengikutnya Syafi'iyah, gitu. Kemudian ada Imam Hambali. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sekali lagi para imam madhab ini tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW dan belakangan, gitu ya, belakangan. Nah, memang kalau kita mengikuti di dalam tradisi Al-Quran, misalkan rujukan di Al-Quran, tentu saja tidak ada, Al-Quran tidak membicarakan tentang madhab itu, gitu. Ya nggak ada, memang pada zaman Nabi itu memang belum muncul madhab-madhab itu, ya. Jadi itu madhab lebih mengarah kepada, madhab itu kan pemikiran, ya, pemikiran, pendapat, ya, berdasarkan dalil, ya, berdasarkan rujukan. Tentu saja sekali lagi rujukan utama dan pertama adalah Al-Quranul Karim. Kemudian ada yang lebih memilih tradisi, praktek aktual kebiasaan mayoritas orang-orang Madinah seperti Imam Malik, ya, karena beliau lahir dan wafatnya di Madinah, kemudian Nabi Muhammad 10 tahun di Madinah sampai wafatnya itu di Madinah. Maka makulnya orang yang paling tahu praktek beribadah berislamnya Nabi Muhammad itu adalah orang-orang Madinah. Maka Imam Malik itu lebih mengutamakan, lebih mementingkan tradisi turun-temurun orang-orang dan ulama Madinah. Ini berbeda dengan Imam Syafi'i, ya. Kalau Imam Syafi'i itu lebih mementingkan, lebih mempedulikan itu kepada hadis-hadis, ya. Imam Syafi'i itu, ya, yang wafat tahun 204 tadi, itu lebih mengutamakan atau mementingkan hadis-hadis, ya. Jadi agak berbeda, ya, dengan gurunya tadi. Nah, yang jelas rekan-rekan sekalian, maka karena itu bukan perintah Allah di dalam Al-Quran, ya, dan juga bukan perintah Nabi. Ini hanyalah tradisi, ya, tradisi atau al-asya seperti itu. Ya, ada kaidah usul fikih itu al-aslu fil asya al-ibahah. Asal daripada tradisi dan budaya itu adalah boleh. Jadi boleh-boleh saja, ya. Asalkan tentu saja tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran tentu saja, dan sunnah atau hadis yang sahih. Nah, kemudian kalau kita tanyakan lagi pertanyaan di depan, sebenarnya
apakah wajib mazhab itu, gitu ya? Ya tentu saja kalau itu wajib secara agama tentu saja tidak. Ya. Tetapi ulama itu untuk apa ya istilahnya itu menjaga, untuk mendulang itu, untuk menyuapi orang awam di dalam beragama ini, ada yang mewajibkan mazhab itu untuk apa sebenarnya? Untuk memudahkan, untuk mengenakkan orang awam itu di dalam beragama Islam, ya. Karena tidak semua orang mampu, sempat gitu ya untuk meneliti sendiri, ya, punya waktu, nggak semua orang punya waktu, dan tidak semua orang mampu, punya minat itu masuk menyelami Al-Qur'an agama itu secara dalil-dalilnya yang asal, yang pokok tadi, ya. Maka para imam itu, ya, para ulama itu membuat, yaitu menyusun gitu ya, untuk sebenarnya memudahkan supaya orang awam itu mudah untuk mengonsumsi Islam itu. Jadi tidak terlalu jauh gitu, tidak membuat akidah sendiri, tidak membuat syariat sendiri, tetapi dibantu oleh para ulama itu untuk memudahkan di dalam orang awam itu berislam. Tetapi ingat ya, sebenarnya kata wajib, kalau orang mewajibkan itu sebenarnya kalau tidak bisa dipukul rata gitu ya, tidak bisa dipukul rata. Artinya selamanya wajib itu enggak seperti itu ya. Karena ini tradisi, hanya boleh. Karena boleh itu adalah sejatinya asalnya adalah pilihan gitu. Pilihan kalau kalau orang memang mampu, ini saya rasa sepakat ya. Kalau orang mampu ya, kemudian bisa memahami dalil-dalil, paham bahasa Arab, mengerti Al-Qur'an, bahkan misalkan sahabat yang hafal Al-Qur'an gitu ya. Memang jurusannya di situ, maka sangat memungkinkan untuk melakukan istinbat hukum, kesimpulan-kesimpulan dari Al-Qur'an itu. Ya, adapun orang awam ya tetap ya tidak selalu awam. Kalau berislam itu selalu awam ya bagaimana gitu? Mestinya bertumbuh dan bertumbuh ya. Maka sekali lagi rekan-rekan sekalian, bermadhab atau madhab itu pilihan, bahkan sangat dianjurkan bagi orang awam, tetapi tidak sampai wajib secara agama ya, secara doktrin ya, itu nggak ada kewajiban untuk bermadhab itu. Jadi sekali lagi, madhab itu adalah pilihan. Kalau kita merasa awam, merasa ini, ya nggak apa-apa itu bermadhab itu, milih salah satu madhab itu ya, boleh-boleh saja kayak gitu, asalkan tetap kita biasakan itu cross check landasannya apa. Kita coba cari ke pohon utamanya ya, dalilnya apa. Kalau itu mengatasnamakan Islam, terutama akidah dan syariah, itu pasti Quran itu sudah ada, sudah komplit gitu ya. Maka kalau ada pendapat siapapun dari imam siapapun ya, pemikirannya atau madhabnya apapun, itu kita pertanyakan, kita lihat, ikut melihat dasar dari dalil atau pendapatnya itu, argumentasinya, dasarnya itu apa, kita pahami di situ. Ya, itu rekan-rekan sekalian. Jadi kesimpulannya, bermadhab itu pilihan, gitu ya. Bahkan sangat dianjurkan, tetapi tidak sampai wajib. Kalau ditinggal berdosa, tidak seperti itu. Itu rekan-rekan sekalian ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.